Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja, sekarang bersama Anda dan di studio saya kedatangan istimewa. Ada Letkol Infantri Ragil Jakarta Utama dan di 0809 diri. Selamat datang Pak Ragil. Terima kasih. Saya mimpi apa semalam ketemu dengan sebagai seorang tentara negara. Banyak yang masih bingung ini bagaimana sebenarnya pengen jadi tentara, tapi prosedurnya atau caranya bagaimana sih? Pak Ragil bisa dijelaskan? Pastinya masuk tentara ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat dasarnya. Yang pertama tentunya harus WNI, WNA. Oke. Yang pertama itu, yang kedua sehat jasmani dan rohani, dan yang ketiga tentunya sebagai abdi negara harus memiliki kesetiaan kepada negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya juga tidak tersangkut masalah hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, dan juga untuk batas usia ya, yang mungkin teman-teman belum tahu, batas usia minimal adalah 17 tahun 9 bulan sekurang-kurangnya, dan batas usia maksimalnya adalah 20 bulan. Dalam setahun rekrutmen prajurit ada berapa kali? Dalam 1 tahun itu rekrutmen perwira, sumber perwira dari akmil ada, dari sarjana juga ada, jadi dua kali. Berikutnya sumber bintara, 1 tahun itu ada bintara umum dan bintara keahlian juga, dan juga ada penerimaan bintara dari adik-adik bintara perempuan gitu masnya. Oh iya, itu atau kuat, nah, istilah kerennya kuat ya. Berikutnya ada juga penerimaan rekrutmen utama untuk tadi prajurit itu dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Jadi ya lebih dari 6 kali dari berbagai sumber. Kemudian proses seleksinya sendiri bisa dijelaskan Pak Ragil? Ya, baik, seperti saya berikan gambaran tentang proses seleksi masuk TNI. Jadi mulai dari administrasi, tadi berbagai macam kan, syarat warga negara terpenuhi, terus tidak terlibat hukum terpenuhi, terus dari domisili terpenuhi dan lain sebagainya. Ketika syarat administrasi terpenuhi, tentunya sebagai seorang TNI itu harus sehat jiwa, raga, lahir dan batin. Berarti harus melalui proses seleksi kesehatan. Berikutnya ada juga proses seleksi jasmani untuk mengetahui sejauh mana sih modal dasar sebagai seorang prajurit. Karena kan tuntutannya itu kan prajurit itu latihan. Terkadang kalau teman-teman lihat di media itu prajurit dikirim tugas ke Papua bahkan luar negeri, berarti harus sehat jasmani, berarti ada jasmani. Berikutnya juga mental ideologi untuk mengetahui bahwasanya anak ini ada keterlibatannya dengan organisasi perlawanan atau tidak. Oh, begitu. Kemudian juga ada psikologi. Nah, psikologi ini gunanya apakah seorang prajurit ini mampu diberikan tugas dan mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan psikologi. Kan bahaya tuh kalau misalnya dikirim penugasan ke luar negeri, ketika dia tingkat stresnya tinggi, terus stres di daerah tugas, jadi harus melakukan proses seleksi tadi psikologi. Apakah sebenarnya pendaftaran itu berbeda? Karena di luar sana kan banyak ya pendapat atau mungkin isu-isu atau kabar-kabar yang beredar macam-macam. Jadi 100% dipastikan pendaftarannya itu tidak berbayar alias gratis. Bahkan pimpinan kita menyampaikan jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain dalam pencalonan seperti ini. Terkadang di proses hukum mas. Nah, kalau yang terlibat anggota TNI aktif akan diberhentikan, jadi nggak boleh. Dipastikan 100% tidak berbayar atau gratis. Betul sekali. Informasi
itu bisa didapatkan masyarakat dari mana supaya mendapatkan validitas akan proses rekrutmen dan seleksi untuk menjadi prajurit TNI? Baik, terima kasih Mas untuk informasi tentang penerimaan TNI. Sebenarnya sudah ada di websitenya, websitenya rekrutmen TNI AD. Itu diklik langsung muncul syaratnya apa, terus dalam 1 tahun itu penerimaannya apa, sudah lengkap sekali. Terkadang kan mungkin teman-teman di desa ini yang susah jaringan internet bisa langsung tanya ke Koramil. Koramil ini kan setiap kecamatan ada. Kalau enggak, silakan datang ke Kodim untuk menanyakan informasi rekrutmen tentang TNI. Ini supaya memastikan bahwa informasi yang didapat valid, kemudian tidak menjadi korban penipuan oknum dia bertanggung jawab ya. Betul. Apa jumlahnya masih cukup besar Pak Ragil untuk korban-korban seperti ini? Seharusnya tidak ada ya. Karena dengan zaman sekarang kalau masih tertipu itu kan ya tidak banget lah. Kalau sekarang masyarakat mulai informasi sadar apakah ini benar atau penipuan, itu harusnya sudah dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang semakin baik, seharusnya tidak terjadi. Saya selaku Komandan Kodim berpesan pada adik-adik yang ingin mengabdikan dirinya melalui jalur militer, ayo rame-rame. Nah, dalam waktu dekat ini ada pendaftaran Tamtama Prajurit Karir gelombang 1. Dalam waktu dekat, silakan rame-rame kita membuka seluas-luasnya untuk rekrutmen prajurit TNI, khususnya TNI AD, dan jangan tergiur oleh iming-iming yang menjanjikan masuk TNI berbayar. Saya pastikan 100% masuk TNI itu gratis dan tidak berbayar. Ya, semoga masyarakat semakin aware terhadap ini dan yakin benar-benar tidak ragu. Dan kalau ragu nanti bisa konfirmasi ke orangnya setelah. Ya, betul. Pak Ragil, terima kasih. Tahunya di Saudara Diandika, sukses terus untuk teman-teman di Dandi di Kodim 0809 sendiri ya. Semoga mitranya berjalan dengan Pak Ragil kita juga semakin ragu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, tadi perbincangan saya bersama dengan Letkol Infantri Ragil Jakartama dan tim 0809 Kediri. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih detail, bisa juga selain itu langsung ke Kodim, bisa juga ke Koramil setempat untuk mendapatkan informasi tentang proses seleksi dan syarat-syarat untuk menjadi prajurit TNI. Saya akan bergeser. Assalamualaikum.